Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soleh-soleha. Alhamdulillah kita berjumpa perdana pada hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dalam setiap aktivitas kita. Amin. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Pada hari Ahad, Edo berencana pergi ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Pada saat itu, Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" kata Edo. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia, kata Pak Rudi. Jadi, soleh-soleha, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya. Baik, ayo kita membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Berdasarkan teks bacaan tadi, yaitu teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, terdiri dari atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok dan masing-masing pengembangnya. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Kalimat utama bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, di tengah paragraf, ataupun campuran. Berikut ini langkah-langkah untuk menemukan ide pokok. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Dan ketiga, tentukan unsur inti dari kalimat utama. Unsur inti ini meliputi subjek dan predikat. Subjek dan predikat dari kalimat utama itulah yang merupakan ide pokok. Soleh-soleha, berdasarkan teks organ gerak manusia dan hewan, ayo kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Untuk paragraf 1, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Adapun kalimat pengembangnya bisa kita ambil dari akhir paragraf, yaitu makhluk hidup
akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Selanjutnya, pada paragraf kedua, sama dengan paragraf yang satu tadi, itu terdapat pada awal kalimat, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Adapun kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, kalau untuk paragraf yang ketiga, ini kalimat utamanya tercampur ya. Dia bisa terdapat pada awal kalimat dan atau pada tengah kalimat. Sehingga kita perlu lebih teliti lagi dalam membaca paragraf tersebut ya. Dan alternatif terbaik pada paragraf ini adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Untuk kalimat pengembangnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dan selanjutnya pada paragraf yang keempat, terdapat pada awal kalimat ya ide pokoknya, yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Adapun kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Dan yang terakhir, paragraf terakhir maksudnya ya, terdapat pada awal kalimat ide pokoknya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembang, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Soleha, berdasarkan informasi di atas, silahkan kalian tuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf ya, yang disiapkan di dalam kolomnya. Ya, selamat bekerja. Baik Soleh-soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dari segala aktivitas kita ya. Sebelumnya Ustazah mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik yang Ustazah ucapkan di pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.